Ya, oleh sebab itu ketika kita dihadapkan pada persoalan, kita dihadapkan pada kesulitan, kita dihadapkan pada kesukaran, jangan pandang itu kesukaran, ya, tapi pandang Yesus. Dia Halo semua, Shalom Sobat Kasih Sejati, dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh kembali di satu program perbincangan, yaitu program Bincang Santai bersama dengan saya, Susan Chan. Ya, Sobat Kasih Sejati, pastikan Anda menyaksikan tayangan ini hingga selesai, dan jangan lupa subscribe, like, komen Anda, kemudian jika Anda terberkati dengan tayangan ini, silahkan Anda bagikan kepada yang lain. Program perbincangan yang akan membahas tentang banyak hal tentunya, bagaimana supaya kita mampu melewati tantangan kehidupan, bertahan dalam iman, dan tetap setia hingga akhir. Sobat Kasih Sejati, situasi-situasi sukar, situasi-situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini seringkali membuat banyak orang menjadi lemah, menjadi takut, bahkan putus asa. Bagaimana supaya kita mampu bertahan di tengah kesulitan atau proses kehidupan yang sedang kita alami? Kita akan berbincang kali ini dengan narasumber, yaitu Bapak PDM Mas Huri, yang biasa atau akrab dipanggil atau disapa dengan Bapak Huri. Saya langsung saja menyapa. Shalom Pak Huri. Shalom Tuhan, shalom Sobat Kasih Sejati semua. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, memberkati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pak Huri, apa kabarnya? Luar hari ini? biasa. Luar biasa, tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Karena setiap kita yang mengandalkan Tuhan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan, ya Pak Huri. Ya. Baik Pak Huri, perbincangan kita kali ini yaitu bertahan di tengah kesukaran. Ya, tentunya dalam kehidupan kita di bumi ini kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, persoalan, bahkan pergumulan hidup, ya Pak Huri ya. Dan tepatnya juga di kondisi atau keadaan seperti yang sekarang ini kita alami, kita masih ada di masa pandemi, tentunya ada banyak kesulitan dan tantangan kehidupan yang harus kita hadapi, Pak Huri. Nah, apa kata firman Tuhan tentang kesukaran yang dialami oleh manusia selama di bumi ini? Mungkin Pak Huri bisa bagikan kepada kita semua. Seperti yang Mbak Susan tadi sampaikan, bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari kesulitan, tidak bisa lepas dari kesukaran. Iya. Karena kesulitan dan kesukaran bagian daripada hidup manusia. Kita tidak bisa lari daripada kesulitan. Kita tidak bisa menghindari kesukaran. Satu jalan yang harus kita lakukan, hadapi setiap persoalan yang ada. Hadapi setiap kesulitan yang ada. Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan dan masalah yang terjadi akhir-akhir ini? Tentu Alkitab mengajarkan kepada kita apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Artinya ketika kita dihadapkan pada persoalan, ketika dihadapkan pada masalah, jangan kita panik. Tapi Tuhan ajarkan kita dalam tinggal tenang. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Kita dapat berdoa. Jadi inti untuk mengatasi kesukaran dan kesulitan harus kita tenang di dalam menghadapi masalah dan persoalan. Ya. Tentu tantangan-tantangan ke depan kita akan masih banyak. Ya. Ya, seperti sekarang ini pada masa pandemi, ya, di satu sisi kita dituntut untuk bekerja, Betul. mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bagi bapak-bapak yang mungkin bos dan sebagainya, dia tinggal perintah, semuanya selesai. Tetapi bagi kita yang masyarakat, ya katakanlah berpenghasilan, mungkin nggak berlebihan, kita harus bekerja. Tapi di sisi yang lain, kita harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Mungkin kita di rumah, kita datang ke gereja, kita masih bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita bekerja, kita ada di luar rumah, sulit untuk bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan, kita bisa jaga jarak, kita bisa pakai masker. Tetapi orang-orang lain belum tentu dia pakai masker. Nah, padahal kita harus bekerja. Yang satu nggak mau bekerja. Itulah kesulitan-kesulitan tersendiri. Itulah tantangan-tantangan tersendiri
yang juga harus kita lakukan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita pelihara dalam kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Juga ada tantangan yang lebih sulit ya. Ketika ada jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada kami, itu dipanggil Tuhan. Itu suatu kesulitan yang luar biasa. Kalau mereka dipanggil Tuhan saat sakit di rumah sakit, itu nggak masalah. Karena kalau mereka yang COVID, dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau jemaat itu ada di rumah, matinya. Ini yang menjadi problem bagi kita. Bagi hamba-hamba Tuhan, itu menjadi problem. Apalagi kalau dalam satu rumah, dia sendiri yang Kristen, dia ikut anaknya, atau ikut orang lain, yang lainnya itu beragama lain. Itu menjadi problem bagi kita. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nggak dilayani salah, mau dilayani kita takut. Betul. Ya, karena tentu mereka tidak mau melakukan yang namanya protokol kesehatan. Dia panggil siapa saja temannya, ucapan duka cita. Ya, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di situ kadang-kadang juga merasa takut. Seperti saat ini, beberapa waktu yang lalu, ada 2 jemaat pertemuan yang dipanggil Tuhan. Ya. Ketika dia panggil Tuhan, keluarganya tidak ada yang Kristen. Dia sendiri ikut anaknya bukan orang Kristen. Tapi maunya anaknya dilakukan pemakaman secara Kristen. Itu sulit juga. Karena apa? Mereka nggak mau pakai protokol kesehatan. Tetapi kita bersyukur, walaupun Tuhan itu mempercayakan dalam sebuah pelayanan kecil, kalau kita lakukan dengan segenap hati, Tuhan juga akan memberkati kita. Demikian Mbak Susan. Ya, baik. Ya, tentunya kesulitan, tantangan, persoalan hidup setiap orang masing-masing pribadi itu berbeda-beda ya Pak Huri ya. Dan tetapi tadi seperti apa yang disampaikan Pak Huri, di mana ketika tantangan atau kesukaran, kesulitan itu kita hadapi, firman Tuhan katakan bahwasannya kita tidak boleh panik, tetapi harus tetap tinggal tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, kemudian Pak Huri, bagaimana tentunya seharusnya respon kita itu menghadapi kesulitan, kesukaran atau tantangan kehidupan. Jadi respon seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, Pak Huri? Kehidupan manusia di bumi itu semakin hari bukan semakin gampang. Jadi semakin hari kita hidup akan semakin suka dan semakin sulit. Karena Alkitab juga mengatakan kepada kita akan datang masa yang sukar. Kenapa masa sukar itu datang? Karena manusia hanya mencintai dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Kesukaran bukan hanya terjadi pada orang-orang yang di luar Tuhan, tapi kesukaran juga terjadi pada kita sebagai orang-orang percaya. Tentu ketika ada kesukaran, kesulitan datang, itu tidak pilih ini orang percaya atau bukan orang percaya. Setiap orang pasti mengalami kesukaran, itu sesuai dengan firman Tuhan. Akan datang masa-masa yang sukar, ya. Situasi akan semakin buruk, semakin mendekatnya akhir zaman. Ya. Dan akhirnya ditandai dengan bertambahnya kejahatan di dunia ini. Munculnya orang-orang percaya yang palsu. Hidup kita sekarang ini sangat semakin dekat dengan hari itu. Kalau hari itu sudah ditentukan, kita akan semakin hari semakin dekat. Walaupun Yesus ngomong 2000 tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang belum, tapi kita akan semakin dekat kepada hari itu. Ya. Kan semua yang ditulis di dalam Alkitab itu banyak yang sudah dikenapi. Artinya memang hidup kita sudah semakin dekat di Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau hari semakin dekat, kesukaran dengan kesukaran, kita pagari diri kita dengan kebenaran. Pagari diri kita dengan firman Tuhan. Dan jalani hidup kita bersandar penuh kepada kasih karena Tuhan. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kita di dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran ini. Tentu tidak bisa dengan kemampuan, kekayaan kita, tidak akan bisa kita menghadapi masalah ini.
Tetapi kami percaya ketika kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberi kemampuan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita dapat melewati setiap masalah dan persoalan. Karena Tuhan tidak pernah janjikan kita, kalau kita hidup dari masalah, lepas dari masalah. Yang Tuhan janjikan bagi kita, ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberi kekuatan supaya kita bisa menanggungnya. Amin. Demikian Mbak Susan. Iya. Ya Pak Huri, tentunya tadi firman Tuhan juga sudah katakan bahwasannya kehidupan di dunia ini makin hari bukan makin mudah ya Pak Huri ya, Betul. tapi semakin sulit, bahkan semakin sukar. Nah tentunya respon apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang percaya. Tadi Pak Huri katakan yang pertama bahwasannya kita harus memahami sebuah kebenaran ya Pak Huri ya. Betul. Kita tinggal di dalam kebenaran itu yaitu firman Tuhan itu sendiri, kemudian hidup dengan mengandalkan Tuhan ya. Baik, Sobat Kasih Sejati, apa yang kita alami hari-hari ini tentunya membuat kita lemah, takut, dan khawatir. Tetapi saya berharap apa yang kita perbincangkan hari ini boleh menjawab atau memberikan kekuatan, semangat untuk kita bisa melewati hari-hari kita tentunya. Kemudian Pak Huri, apa yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi kesulitan atau kesukaran? Kalau tadi respon atau sikap hati ya. Nah sekarang tindakan apa atau aplikasi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesukaran tersebut? Ya, terima kasih. Cepat atau lambat, kita akan mengalami kesukaran yang luar biasa. Wow. Entah itu kita naik sampai dipanggil Tuhan, kita belum mengalami, atau anak-anak kita yang akan mengalami. Dunia akan semakin hari semakin susah. Cepat atau lambat hal itu akan terjadi. Pasti terjadi ya Pak Huri ya. Jangan kaget kalau ada orang salah paham terhadap iman kita. Iya. Ya. Jangan kaget kalau orang menyakiti kita karena kita percaya kepada Tuhan. Ya. Ya. Jangan kaget kalau ada orang mencoba mengkritik, bahkan menyakiti kita. Jangan kita menyerah. Oleh sebab itu ada satu pujian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah kepada keadaan. Tetapi kita harus melawan keadaan itu bersama dengan Tuhan. Yang penting hiduplah sebagaimana seharusnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Ya. Ada banyak orang berusaha untuk menyenangkan Tuhan, tetapi dia juga untuk menyenangkan Tuhan. Tentu Allah kita tidak mau yang demikian. Hati kita harus terpusat kepada Tuhan. Kita percaya kalau hati kita benar-benar terpusat kepada Tuhan, ya, penyertaan Tuhan itulah yang akan menyertai dalam langkah kita. Dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Dalam hidup kita. Ya. Pernyataan Tuhan itu pasti berhasil. Amin. Karena apa? Tuhan yang berperang. Tuhan yang mengatur langkah kita. Betul. Bukan kita sendiri. Ya. Kita percaya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus ada Allah kuasa. Allah yang mampu melepaskan kita dalam segala persoalan dan masalah. Kita percaya setiap masalah tentu ada jalan keluarnya kalau kita mau. Ya. Jangan kita pernah menyerah pada persoalan. Jangan pernah kita putus asa ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Ya. Kita harus punya optimis yang luar biasa bahwa kita akan menang. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Paulus katakan, ketika dalam segala hal kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Ya. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama kita. Kalau Tuhan bersama-sama kita, Tuhan menyertai kita dalam kesukaran-kesukaran pun, kita akan dapat melewati
Seperti yang Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud kata aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan yang menyertai kita, ya. Kalau Tuhan yang menyertai kita dalam kondisi dan keadaan pun, kita akan kuat dan kita dimampukan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Demikian Mbak Susan. Baik, ya Pak Huri. Kalau apa yang Pak Huri sampaikan tadi, di mana ada kekuatan, kata-kata kekuatan itu di dalam firman Tuhan ya Pak Huri ya, banyak betul. sekali. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan kita, tindakan atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan. Itu artinya kalau saya menangkap bahwasannya kita harus setia atau taat membaca firman Tuhan ya Pak Huri ya. Membaca firman Betul, Tuhan. karena di dalam firman Tuhan sendiri banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang memberikan sebuah solusi bagaimana kita bisa mengatasi kesukaran dan juga kesulitan itu ya Pak Huri ya. Kemudian kembali lagi tetap datang kepada Tuhan dengan doa yang pasti, kemudian juga mengandalkan Tuhan dengan rasa percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Ya Pak Huri, kenapa kita harus mengalami kesulitan atau kesukaran ini Pak, bahkan penderitaan? Karena kalau boleh memilih ya, pastinya kita memilih untuk hidup tidak adanya kesukaran, seperti itu. Tentu kalau ada pilihan, suka dengan tidak, orang akan memilih yang nggak suka. Betul. Orang mau berjalan jalan rusak atau jalan yang mulus, orang akan pilih jalan yang mulus. Tetapi di dalam kekristenan kita tidak demikian. Ya. Kesukaran itu pasti ada. Semua orang akan memilih jalan yang baik, tapi Tuhan itu tidak pernah janji kepada kita bahwa Dia akan lepaskan kita daripada kesukaran. Ya. Kenapa kita harus mengalami kesukaran di dunia ini? Karena kesukaran dan kesulitan itu ada sejak manusia itu jatuh di dalam dosa. Jadi kesukaran, kesulitan itu akibat manusia jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19, disitu dengan berpeluh kesah, ya, dengan berpeluh kesah engkau akan mencari makanan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan Allah berfirman kepada Adam, dengan berpeluh kesah engkau akan mencari makananmu. Dan Alkitab Kabar Baik mengatakan bekerja dengan susah payah untuk mencukupi segala kebutuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa atau dosa masuk di dalam dunia, kesulitan dan kesukaran itu akan terjadi. Kalau pertanyaan, kalau boleh memilih, kita akan memilih jalan yang baik. Kita akan memilih jalan yang tanpa kesukaran. Tapi Tuhan tidak pernah janji itu pada kehidupan orang Kristen tanpa kesukaran. Justru di dalam kehidupan orang Kristen, kesukaran itu banyak. Tetapi janji Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari semua itu. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 34, ayat yang ke-20. Ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tuhan tidak menjanjikan kita, kalau kita setia, kita nggak punya masalah. Tuhan bukan menjanjikan kita, kalau kita setia di dalam pelayanan, jalan kita akan jalan lurus. Jalan kita akan jalan lurus. Tetapi yang Tuhan katakan kemalangan. Orang banyak itu, orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan kita. Kemalangan dapat kita artikan kesulitan. Kemalangan dapat kita artikan kesukaran. Berarti kesukaran hidup kita itu memang banyak. Ya. Di dalam dunia memang tempatnya persoalan. Tempatnya masalah. Itu banyak yang kita hadapi. Tetapi janji Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari semua itu. Asal ya tentu ya ada hak kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kewajiban Tuhan adalah melepaskan kita dari kemalangan itu. Kewajiban Tuhan adalah melepaskan kita dari kesulitan. Kewajiban Tuhan melepaskan kita dari kesukaran. Tapi menjadi kewajiban kita, kita semakin dekat kepada Tuhan. Dengan jalan berdoa. Dengan jalan menyembah Tuhan.
dengan cara membaca firman Tuhan seperti yang Mbak Susan tadi katakan, ya. Ketika kita melakukan itu, bagian kita lakukan. Biar Tuhan juga melakukan bagian yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Kalau kita sudah melakukan bagian kita yang kita kerjakan, ya, kita tidak usah menuntut bagian Tuhan. Tuhan ngerti sendiri. Yeah. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk lakukan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melakukan, kalau kita melayani Tuhan, ya, jangan kita punya pikir kalau aku melayani Tuhan, nanti aku dikasih apa sama Tuhan, ya, tak melayani. Jangan. Kita layani Tuhan dengan segenap hati. Nah, masalah mau dikasih itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Tuhan mempercayakan saya sebuah pelayanan di gereja kecil. Dan gereja itu di kampung. Yang saya layani bukan orang-orang muda, tapi mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Ya, yang mereka tidak bisa datang ke gereja besar, karena gereja besar tempatnya di kota, nggak bisa mereka datang ke rumah. Tapi saya penuh sukacita, saya melayani ibu-ibu yang tua, saya melayani bapak-bapak yang tua, tapi sukacita ada dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa yang Tuhan sudah percaya kepada kita, saya berusaha untuk lakukan dengan sebaik mungkin tanpa saya harus melihat apakah bapak atau ibu yang datang di mana Tuhan percayakan dalam pelayanan saya tidak pernah melihat keadaan mereka. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mempercayakan. Jadi apa yang Tuhan percaya kepada kita harus lakukan dengan segenap hati, kita harus lakukan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Kita percaya Allah kita yang sembah akan melepaskan kita dari kesukaran dan kesulitan itu, ya. Kita harus senantiasa bersandar, berharap kepada Tuhan. Jadi memang dunia ini tempatnya kita punya masalah. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan melepaskan kita. Walaupun jalan kita ini kelihatannya jalannya nggak lurus, nggak apa-apa. Ada orang yang disangka jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Tetapi kita yang percaya dalam Tuhan, kita berjalan bukan dengan kemampuan dan kekuatan diri, tapi tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Itulah yang memimpin dan menopang kita sehingga kita mampu bertahan. Bukan karena gagah dan kuat kita, tapi semata-mata karena penyertaan Tuhan. Baik, ya betul sekali Pak Huri. Tentunya kita tidak bisa memilih untuk hidup tanpa kesukaran, ya. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa kesukaran, tetapi Tuhan memberikan sebuah jalan atau memberikan kita kemenangan untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan itu, asalkan kita boleh memiliki sebuah hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan, tentunya dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu sendiri janji-janji Tuhan banyak sekali dinyatakan, ya Pak Huri, ya. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, tentunya kita boleh meraih sebuah kemenangan demi kemenangan kita boleh raih setiap hari. Ya Pak Huri, tanpa terasa ini kita sudah lewati, sudah di ujung acara kita. Mungkin kesimpulan atau apa yang Pak Huri ingin sampaikan dari perbincangan kita kali ini. Silakan Pak Huri. Ya, kesimpulannya, jangan kita menyerah pada masalah dan persoalan. Ya, kita harus hadapi setiap masalah itu. Kita harus hadapi setiap kesulitan itu. Tentu tidak dengan kekuatan kita, ya. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jalan keluar. Amin. Biar Tuhan yang membawa kita keluar dari segala masalah dan persoalan itu. Ya, kalau kita atasi kita sendiri, kalau kita lihat masalah saja, kita akan menjadi lemah. Ya, oleh sebab ketika kita dihadapkan pada persoalan, kita dihadapkan pada kesulitan, kita dihadapkan pada kesukaran, jangan pandang itu kesukaran, ya, tapi pandang Yesus. Dia lebih besar daripada kesukaran kita. Alkitab jelas mengatakan pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa. Tidak melebihi daripada kekuatan kita. Kenapa banyak orang jatuh dalam pencobaan? Karena dia hanya memandang pencobaan itu besar. Ya, pencobaan besar dari mana? Dari perasaan kita. Kita hanya melihat bahwa masalah itu besar, itu persoalan dari perasaan kita saja. Tetapi Alkitab jelas mengatakan persoalan itu biasa.
dan tidak melebihi kekuatan kita. Oleh sebab itu ketika kita dihadapkan pada kondisi yang demikian, jangan pandang masalah, tapi kita memandang kebesaran Tuhan. Dia lebih dahsyat dari masalah kita. Dia lebih dahsyat dari persoalan kita. Dan dia lebih hebat dari segala sesuatu yang ada pada kita. Kita percaya dia akan melepaskan kita, karena itulah janji Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Huri atas kesediaannya. Kali ini boleh berbincang dan berbagi untuk Sobat Kasih Sejati semua yang ada di rumah. Dan tetap semangat untuk Pak Huri. Semangat. Sukses dalam setiap pelayanannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Terima kasih Sobat Kasih Sejati untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Sekali lagi untuk Anda jika terberkati dengan tayangan ini, silahkan Anda bagikan kepada yang lain. Ya, Sobat Kasih Sejati, ada kekuatan dalam masa kesukaran jika kita merendahkan diri di hadapan Allah, lalu mengarahkan pikiran dan juga hati kita kepadanya. Kiranya kita tidak menjadi pribadi yang dilemahkan oleh berbagai kesukaran, tetapi percaya ketika kita hidup seturut firman Tuhan, maka dalam masa kesukaran sekalipun kita akan selalu dilindungi dan juga diberkati Tuhan. Amin.